Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga bertemu dan bahagia kembali kita dalam diskusi malam ini, dalam dialektika malam ini. Dan malam ini juga kita sebenarnya membicarakan masalah yang agak hangat juga dalam masalah sosial politik di Indonesia. Teman-teman sekalian, malam ini kita membahas tentang tugas dan kewajiban presiden dan penyebab mengapa presiden itu bisa jatuh dan oleh karena apa. Jadi judulnya saya jelaskan secara lebih singkat. Tugas dan kewajiban presiden dan penyebab kejatuhan presiden pada suatu negara. Teman-teman sekalian, saya mencoba soalnya melakukan penelitian secara ringkas sederhana tentang berbagai macam kejadian yang berkaitan misalnya dengan kejatuhan presiden atau kepala negara secara umum, dan sebenarnya mereka itu bisa dijatuhkan oleh beberapa hal, tapi umumnya karena mereka memiliki kewajiban dan tugas yang diberikan kepadanya, tetapi kemudian ada atau tidak bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwa tentu ada tugas dan kewajiban, dan ketika misalnya kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik, tentu misalnya ada masalah-masalah yang mungkin bisa menyebabkan pelanggaran berat itu pada kejatuhan kepala negara atau presiden. Teman-teman sekalian, tugas yang diberikan pada presiden yang pertama adalah, ini secara umum sebenarnya berlaku di setiap semua negara. Yang pertama adalah pemimpin eksekutif. Jadi sebagai pemimpin eksekutif, ia mengelola cabang eksekutif pada pemerintahan, kemudian juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta pengangkatan pejabat-pejabat tinggi negara. Teman-teman sekalian, sekarang kita misalnya sedang diributkan bagaimana calon presiden yang sebenarnya bukan lagi calonnya, tapi presiden yang sudah nyatakan akan diangkat menggantikan Presiden Jokowi, dan kemudian sekarang dia mencoba ribut sekali dalam masyarakat tentang upaya misalnya bagaimana pengangkatan presiden-presiden yang akan membantunya di dalam pemerintahan selama jabatan. Dan itu yang tadi dikatakan bahwa ada sebenarnya ya undang-undang serta pengangkatan pejabat tinggi negara, dan itu sebenarnya apa yang mereka dimintakan untuk mereka melakukan itu dengan baik. Itu merupakan satu kewajiban sesuai dengan peraturan tadi. Teman-teman sekalian, tugas yang kedua adalah kepala negara itu mewakili negara dalam urusan-urusan internasional. Jadi sebenarnya memang bukan hal yang sepele, tapi itu adalah memiliki tanggung jawab yang berat mengatasnamakan negara atau Republik Indonesia dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional, dan kemudian mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, serta menghadiri acara-acara resmi kenegaraan. Dan yang berikutnya adalah, yang ketiga, presiden itu sebagai komandan tertinggi, pemimpin angkatan bersenjata negara, termasuk kepentingan-kepentingan terkait dengan keamanan dan pertahanan nasional. Yang keempat adalah, presiden itu menyusun kebijakan, menyusun dan mengusulkan kebijakan-kebijakan publik, serta menyusun anggaran negara. Ini secara khusus dibantu oleh menteri-menterinya. Dan ingat teman-teman, sekarang katanya diperlukan menteri yang lebih banyak untuk, bukan mungkin lebih mementingkan kepentingan untuk negara, tetapi kepentingan lebih bersifat politik, yang dimana misalnya orang-orang yang selama ini dianggap berjasa untuk memenangkan di dalam pemilihan umum, itu sepertinya harus dilibatkan dalam kementerian, teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya satu masalah juga yang sering dibicarakan di dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, tugas seorang presiden adalah disebut sebagai tugas legislasi atau legislatif, yang tugasnya menandatangani atau memveto undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif, serta dapat mengeluarkan peraturan atau dekret dalam situasi tertentu. Tapi ingat teman-teman, dikatakan bahwa dekret itu tidak boleh sembarangan dilakukan atau dikeluarkan, dan hanya dilakukan pada situasi tertentu. Ingat teman-teman sekalian, almarhum Gus Dur itu diberhentikan karena melakukan dekret, dan kemudian itu menyebabkan kemunduran beliau. Teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita katakan ada misalnya 5 sebab atau 5 hal sebenarnya yang menjadi kewajiban presiden, dan masih ada yang akan kita jelaskan berikutnya. Itu adalah, presiden itu adalah sebagai pemimpin simbolis, menjadi simbol persatuan dan identitas nasional, serta bertugas menjalankan fungsi-fungsi seremonial. Teman-teman sekalian, tadi dikatakan bahwa
Ya presiden itu mestinya misalnya simbol untuk melakukan persatuan, mempererat hubungan antara satu golongan, kelompok, suku dengan suku lain, dan kemudian juga misalnya sebagai upaya untuk memperkuat identitas nasional, serta menjalankan fungsi-fungsi seremonial. Teman-teman sekalian, kalau misalnya ada presiden yang lebih banyak sebenarnya menimbulkan konflik, perbedaan antara satu suku bangsa, satu kelompok dengan kelompok lain, itu sebenarnya suatu pelanggaran terhadap tugas yang dipercayakan pada presiden sebagai tugas yang kita sebut tadi sebagai pemimpin simbolis. Yang ketujuh adalah pemeliharaan ketertiban dan kesejahteraan. Teman-teman sekalian, pada bagian ketujuh ini, presiden bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dalam negeri, termasuk menegakkan hukum, serta upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat. Teman-teman sekalian, ini apalagi misalnya rakyat Indonesia yang begitu banyak, daerahnya yang begitu luas, tentu tidak mungkin dengan mudah sebenarnya untuk bisa dilakukan, apalagi kalau misalnya kepala negara itu tidak berupaya sekuat tenaga untuk lebih memikirkan bagaimana misalnya tugas untuk mensejahterakan masyarakat itu bisa dilakukannya dengan sebaik mungkin. Teman-teman sekalian, ada 7 kewajiban yang sangat penting yang dibebankan kepada presiden, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap 7 prinsip atau tugas besar ini sebenarnya bisa menjadi masalah. Jadi tugas dan kewajiban di atas bersifat umum, dapat bervariasi sebenarnya dan tergantung pada sifat sistem pemerintahan pada satu negara, konstitusi satu negara dengan negara lain. Jadi masing-masing negara itu sebenarnya mempunyai konsekuensi dan aturan yang sedikit berbeda pada tugas-tugas yang kita katakan 7 tugas tadi, dan itu sebenarnya tugas yang secara umum berlaku untuk semua negara. Pelanggaran terhadap itu tentu juga nanti akan terjadi perbedaan, misalnya pelanggaran hukum terhadap apa yang kita sebutkan tadi. Itu juga akan sesuai dengan aturan yang berlaku pada negara masing-masing. Faktor utama yang menyebabkan seorang presiden, tadi kita katakan bahwa pelanggaran berat terhadap tugas-tugas presiden itu juga sebenarnya menimbulkan masalah, terutama sekali presiden itu bisa dijatuhkan atau dianggap sudah melanggar tugas-tugasnya dan bisa diberhentikan, dan biasanya terkait dengan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Teman-teman sekalian, beberapa faktor umum yang sering sekali misalnya menjadi alasan pemberhentian presiden atau kepala negara itu ada beberapa hal, dan saya akan menjelaskan pada bagian berikut. Yang pertama adalah korupsi. Teman-teman sekalian, korupsi ini termasuk salah satu penyebab yang paling sering terjadi yang menjatuhkan kepala negara atau presiden. Jadi korupsi itu adalah tindakan yang melibatkan penggelapan dana negara dengan melakukan suap atau tindakan ilegal dan lainnya yang semuanya itu bersifat merugikan negara. Teman-teman sekalian, kita tidak akan menjelaskan di sini sebenarnya satu persatu tentang bagaimana misalnya korupsi itu dan bagaimana misalnya pengadilan menjatuhkan itu. Tapi untuk bagian pertama ini baru kita jelaskan misalnya secara umum tentang tindakan-tindakan yang dianggap melakukan pelanggaran, dan pelanggaran itu bisa menjatuhkan kepala negara atau presiden. Tadi yang pertama sudah kita jelaskan tentang korupsi, dan yang berikutnya yang kedua adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itu adalah tindakan yang melanggar konstitusi atau undang-undang dasar negara. Ingat, Indonesia paling tidak misalnya banyak sekali undang-undang, tapi undang-undang itu sebenarnya didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi semua undang-undang dasar itu dan yang turunannya itu termasuk pelanggaran hak. Kalau misalnya diantaranya misalnya dilanggar, maka itu berarti sebenarnya pelanggaran terhadap konstitusi, dan salah satu yang termasuk dan sering sekali terjadi yang dilakukan pelanggaran itu adalah pelanggaran hak asasi manusia atau hak-hak sipil. Ingat teman-teman sekalian, pelanggaran tentang hak asasi manusia ini sering sekali sebenarnya menyebabkan seorang kepala negara itu dipermasalahkan, bahkan bisa misalnya menjatuhkannya. Jadi bentuk-bentuk yang sifatnya misalnya otoriter dan lain itu bisa misalnya dikatakan sebagai salah satu pelanggaran konstitusi. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau untuk kelumpuhan keluarga atau untuk kepentingan kelompoknya, termasuk tindakan yang sifatnya otoriter atau penggunaan kekuasaan militer.
Jadi untuk melindungi diri dari upaya misalnya katakan misalnya kritik masyarakat atau misalnya yang lain dan menggunakan kekuatan militer untuk cara melindungi diri, itu juga sebenarnya menimbulkan bentuk menindas kelompok-kelompok oposisi, dan itu termasuk pada apa yang kita sebut tadi dengan abuse of power. Jadi penyalahgunaan kekuasaan. Teman-teman kalian, yang keempat adalah keputusan atau kebijakan yang sifatnya kontroversial. Ini juga suatu pelanggaran besar. Kebijakan atau keputusan yang menimbulkan misalnya protes luas, kerusuhan, atau ketidakstabilan politik, itu sebenarnya menjadi suatu pelanggaran dan bisa menjadi masalah besar. Jadi, itu yang kita katakan tadi sebagai keputusan atau kebijakan yang kontroversial. Teman-teman sekalian, walaupun misalnya ada orang yang mengatakan kelompok seperti sekarang ini, mengatakan bahwa sebenarnya kan pembangunan IKN itu sudah merupakan satu kebijakan pemerintah yang resmi. Tapi banyak sekali misalnya masyarakat lain mengatakan, ya, masyarakat kan tidak dilibatkan. Bagaimana misalnya keputusan itu dibuat, dan kebutuhan sekarang sebenarnya tetap menjadi suatu masalah yang menimbulkan protes luas di masyarakat, dan kadang-kadang sebenarnya seperti bentuk kerusuhan, terutama sekali misalnya kerusuhan yang terjadi di daerah di mana sebenarnya ibu kota baru itu dibangun. Kerusuhan yang disebabkan misalnya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat setempat, itu adalah satu bentuk kontroversial disebabkan karena kebijakan yang sifatnya kontroversial atau ketidakstabilan politik. Jadi ketidakstabilan politik itu disebabkan karena adanya misalnya keputusan dan kebijakan yang kontroversial itu. Yang kelima adalah apa yang kita sebut misalnya dengan skandal seksual atau moral. Ingat, ini skandal yang melibatkan perilaku tidak bermoral atau tidak etis yang merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap pemimpin. Teman-teman, ini kemarin sebenarnya bukan pada kepala negara, tapi baru terjadi. Bagaimana kasus ini terjadi pada ketua KPU, yang kemudian ketua KPU itu dinyatakan memang melanggar skandal seksual atau pelanggaran moral yang menyebabkan diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPU. Yang keenam, dan saya coba selesaikan ini karena ada 7 poin. Yang keenam adalah kesehatan. Teman-teman sekalian, kesehatan kepala negara atau misalnya presiden, ini juga bisa menyebabkan kesehatan itu menimbulkan atau menghalangi kemampuan presiden atau kepala negara untuk menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu juga sering atau bisa dijadikan sebagai alasan untuk pemberhentiannya. Yang terakhir adalah kegagalan dalam kepemimpinan. Teman-teman sekalian, kegagalan dalam kepemimpinan itu artinya adalah kegagalan untuk mengelola krisis nasional atau ketidakmampuan untuk memimpin negara secara efektif dan dapat akhirnya mendorong tuntutan untuk pemberhentian kepala negara atau presiden. Teman-teman sekalian, kita sudah jelaskan kewajiban dan tugas presiden dan beberapa hal yang bisa menyebabkan kejatuhan seorang presiden, dan proses pemberhentian biasanya melibatkan prosedur hukum dan politik yang spesifik, seperti misalnya bisa dalam bentuk impeachment, kemudian bisa dengan bentuk mosi tidak percaya di parlemen, atau dipaksa atau diminta mundur oleh masyarakat. Teman-teman sekalian, ini adalah hal-hal yang sebenarnya yang perlu sekali kita perhatikan, terutama sekali pada teman-teman atau pada mahasiswa, dan juga sekarang misalnya kan ada pejabat-pejabat baru, mulai dari DPR, kemudian nanti misalnya gubernur, bupati, dan DPRD, dan seterusnya. Ada baiknya sebenarnya tugas-tugas itu bisa dipahami, walaupun misalnya ini tugas yang berlaku kita lihat sebagai untuk presiden, tapi tetap juga berlaku secara prinsip pada tugas masing-masing sebagai gubernur, sebagai anggota DPRD, atau misalnya bupati dan pejabat-pejabat di lingkungannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menjaga diri dan melakukan tugas lebih baik, dan itu berarti sebenarnya lebih memberikan sumbangan bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua apa yang dianggap tidak perlu dilakukan atau dilanggar itu mudah-mudahan bisa dihindari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.